Natal dirayakan dengan cara yang berbeda-beda di seluruh dunia. Setiap bangsa punya tradisi, budaya, dan keunikannya sendiri. Namun satu hal yang sama tetap menjadi dasar dari semuanya, bahwa Natal adalah kabar sukacita bagi seluruh manusia. Seperti tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan kini, mari kita melihat bagaimana berbagai negara merayakan Natal dengan cara yang unik, indah, dan penuh makna. Negara dan selalu menjadi cerita menarik menjelang Natal. Itulah salah satu tradisi Natal paling unik dari Norwegia. Negara kedua, Jepang. Di Jepang, ada tradisi Natal yang sangat unik dan berbeda dari negara-negara lain di dunia. Karena Natal pun bukan pesta besar, tetapi makan tradisi. Perjalanan Maria dan Yusuf yang mencari tempat untuk beristirahat sebelum Yesus lahir. Di malam hari, orang-orang berjalan dalam arak-arakan sambil membawa lilin. Mereka mengetuk pintu dari rumah ke rumah, bernyanyi, dan berkata seolah-olah mereka adalah Maria dan Yusuf yang memohon tempat penginapan. Banyak memang menolak, namun akhirnya ada satu rumah yang menerima mereka. Saat pintu dibuka, semua orang masuk dan bersyukur bahwa Sang Juru Selamat akhirnya datang ke dunia. Perayaan ditutup dengan ada yang mengetuk jendela, bahkan ada yang hanya ingin mencium bau makanan. Kelakuan mereka aneh, tapi tidak berbahaya. Anak-anak Islandia akan menaruh kaos kaki di jendela. Jika mereka berperilaku baik, Yulelats akan memberikan hadiah kecil. Tapi kalau nakal, mereka hanya akan mendapat kentang busuk. Tradisi ini mengingatkan bahwa Natal bukan hanya soal hadiah, tetapi tentang belajar berbuat baik, karena bahkan Santa
bagian dari budaya yang terus dijaga hingga hari ini. Tradisi Krampus mengingatkan bahwa Natal bukan hanya tentang hadiah, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan kebaikan. Sebab hanya hati yang baik yang menerima sukacita sejati saat Natal tiba. Negara keenam, Italia. Di Italia, ada satu tokoh Natal yang sangat dicintai anak-anak, bukan Santa Claus, tetapi seorang nenek tua yang baik hati bernama La Befana. Menurut cerita, ketika para maju sedang mencari bayi Yesus, mereka singgah di rumah Befana dan mengajaknya ikut. Namun Befana menolak karena rumahnya masih berantakan. Tak lama kemudian, dia menyesal, lalu membawa sapu dan hadiah-hadiah kecil berlari mencari bayi Yesus, namun tak pernah menemukannya. Sejak saat itu, La Befana dipercaya berkeliling setiap tanggal 6 Januari, terbang dengan sapunya, mengunjungi rumah-rumah, dan memberikan permen bagi anak-anak yang baik, serta sepotong arang manis bagi mereka yang nakal. La Befana mengingatkan kita bahwa Natal adalah waktu untuk memberi, dan bahwa kesempatan berbuat baik tidak selalu datang 2 kali. Negara ketiga, Ukraina. Di Ukraina, ada tradisi Natal yang indah dan penuh makna, menghias pohon Natal dengan jaring laba-laba. Tradisi ini berasal dari sebuah kisah lama. Diceritakan ada seorang ibu miskin yang tidak mampu memberi hiasan untuk pohon Natal anak-anaknya. Malam itu, mereka berdua dengan hati sendiri berharap dapat merayakan Natal seperti keluarga lain. Saat pagi tiba, mereka terkejut melihat pohon itu dipenuhi jaring laba-laba yang berkilau indah terkena cahaya matahari. Laba-laba tersebut seakan menghias pohon mereka dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, keluarga itu hidup dalam keberuntungan dan sukacita. Karena itulah, masyarakat Ukraina percaya bahwa jaring laba-laba membawa harapan baru di musim Natal. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memakai hal yang sederhana, bahkan seekor laba-laba kecil, untuk memberikan keindahan dan pengharapan bagi mereka yang rendah hati. Negara kedelapan, Australia. Di banyak negara, Natal identik dengan salju, jaket tebal, dan malam musim dingin. Tapi di Australia, suasananya justru kebalikannya. Ketika tanggal 25 Desember tiba, Australia sedang berada di musim panas. Langit cerah, matahari terik, dan pantai penuh dengan keluarga yang merayakan Natal sambil berenang dan berjemur. Di beberapa kota, kamu bahkan bisa melihat Santa Claus datang dengan papan selancar, mengenakan celana pendek, bukan mantel bulu tebal. Banyak keluarga juga merayakan Natal dengan barbecue di pantai, menyajikan supu segar, sosis panggang, dan piknik bersama. Natal Blue. Australia mengajarkan bahwa sukacita Natal tidak harus selalu sama di setiap tempat. Yang terpenting bukan salju atau dekorasi mewah, tetapi kebersamaan, bersyukur, dan hati yang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di musim apapun. Negara kesembilan, Estonia. Di Estonia, malam Natal dimulai dengan cara yang tidak biasa, bukan dengan pesta besar atau membuka hadiah, tetapi dengan masuk ke dalam sauna. Bagi masyarakat Estonia, sauna bukan sekadar tempat untuk beristirahat. Sauna dianggap sebagai ruang yang suci, tempat untuk bersih secara fisik, sekaligus menenangkan hati dan pikiran. Karena itu, pada malam Natal, keluarga berkumpul dalam sauna yang hangat, melepas semua beban, membersihkan diri, dan mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Setelah keluar dari sauna, mereka merasa lebih damai, lebih ringan, dan siap merayakan Natal dengan sukacita yang baru. Tradisi ini mengajarkan bahwa sebelum kita menerima sukacita Natal, ada baiknya kita terlebih dahulu menenangkan hati dan membiarkan kedamaian memenuhi diri kita. Negara ke-10, Greenland. Di Greenland, ada tradisi Natal yang
dan bersyukur, bukan karena makanannya mewah, tetapi karena mereka masih dapat merayakan Natal bersama orang-orang yang mereka cintai. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa sukacita Natal tidak tergantung pada hidangan atau kemewahan, melainkan pada hati yang belajar bersyukur di musim apapun dan dalam keadaan apapun. Dari Norwegia hingga Greenland, dari Jepang sampai Australia, setiap bangsa merayakan Natal dengan caranya masing-masing. Ada yang menyanyikan sapu, ada yang makan ayam goreng, ada yang mandi sauna, bahkan ada yang menyiapkan makanan ekstrim untuk bertahan hidup di musim dingin. Tradisi mereka berbeda, budaya mereka berbeda, namun satu hal tetap sama. Natal selalu membawa sukacita, harapan, dan terang bagi dunia. Dan seperti tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka Natal mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan hanya untuk satu negara, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kiranya kita pun merayakan Natal dengan hati yang penuh syukur, mengasihi sesama, dan membawa damai dimanapun kita berada. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati.